Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita belajar mengenai regresi linier. Nah, kita mencoba untuk latihan soal di part 1. Mengingatkan kembali, tahukah kamu apa itu regresi linier? Linear regresi merupakan suatu cara mengukur data, prediksi melalui garis lurus sebagai gambaran hubungan korelasi di antara dua variabel atau lebih. Ini adalah contoh soal dari sebuah data. Berikut adalah data survei dari lama waktu penggunaan media sosial dari 12 siswa yang berdampak pada rata-rata nilai mapel matematika yang ia dapatkan. Nah, di sini ada sebuah tabel. Ada waktu jam per hari, berarti itu adalah lama penggunaan media sosial. Lama penggunaan media sosialnya. Nah, kemudian ini adalah nilai rata-rata mapel matematika yang ia dapatkan. Jadi kalau ada anak main 4,4 jam per hari, dia mendapatkan nilai rata-rata mapel 68. Kemudian anak yang kedua, siswa yang kedua, dia bermain dengan lama penggunaan media sosial 3,5 jam. Jadi rata-rata nilai mapel yang ia dapatkan adalah 84. Nah, ini dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Pertanyaannya, buatlah diagram pencarnya. Adakah hubungan linier? Yang nomor 2. Dan tentukanlah persamaan garis regresinya. Oke. Kita buat dulu diagram pencarnya. Jadi, kita tentukan manakah yang akan menjadi variabel X dan manakah yang akan menjadi variabel Y. Oke. Cara menentukan dia menjadi variabel X adalah variabel yang independen. Jadi variabel yang independen itu variabel yang tidak bergantung. Ya, jadi dia tidak bergantung dengan variabel yang lain. Nah, independen. Jadi kalau kita lihat ini antara waktu dengan nilai. Nah, waktu penggunaan dengan nilai, manakah yang tidak bergantung? Nah, yang tidak bergantung berarti kan waktunya ya. Waktu ini kan tidak bergantung. Kalau nilai ini nilai yang didapatkan dengan nilai yang diperoleh oleh siswa adalah nilai yang bergantung dengan lamanya penggunaan media sosial ya. Ini kan bergantung dari lama penggunaan media sosial. Jadi ini menjadi variabel X dan ini nilai menjadi variabel Y. Nah, ini dia. Nilai adalah variabel dependen, variabel yang bergantung dengan variabel lainnya atau yang kena dampaknya. Oke, kemudian kita tarik titik-titiknya itu, kita tarik ya. Jadi kalau 4,4, nah 4,4 ada di sini ya, 4,4. Nah, kemudian nilainya ada di
68 berarti ya ada di situ ya. Nah, ini 68. Jadi titiknya jadi kalau kita tarik, nah ya berarti ya ini nah itu di situ ketemu. Nah itu ya 4,4 dan nilainya 68. Oke, semuanya kita tarik, kita bikin titik-titiknya. Jadilah seperti itu. Next. Nah, inilah udah menjadi diagram pencar. Oke, kalau ada pertanyaan boleh nanti ditulis aja di kolom komentar ya, di bawah. Kemudian, pertanyaan yang kedua, adakah hubungan linear? Nah, jadi dari mana kita melihatnya? Hubungan linear atau tidak? Itu dari grafik diagram pencar. Nah, ini kan diagram pencarnya kalau kita lihat, dia membentuk suatu garis yang linear ya. Dia semakin lama waktu atau jam yang digunakan atau penggunaan lama waktu media sosialnya, maka semakin turun ya nilainya. Rata-rata nilai matematikanya semakin menurun. Nah, itu dia. Ini sudah ada. Nah, ini kan semakin menurun ya. Nah, semakin menurun. Jadi, apakah ada hubungan linear? Ya, ada hubungan linear. Kemudian, yang nomor 3, tentukan persamaan garis regresinya. Nah, untuk menentukan persamaan garis regresinya, kita perlu mencari X bar atau X rata-rata dan juga Y bar. Nah, nanti kita jumlah X bar ditambah dengan Y bar. Bagaimana cara mencari X bar atau X rata-rata? Nah, ini kita jumlah 4,4 ditambah 3,5 ditambah 4,4 ditambah 6,2 ditambah 4,2 ditambah 1,6 ditambah 4,7 ditambah 5,4 ditambah 1,3 ditambah 2,1 ditambah 6,1 ditambah 3,3. Nah, ini semuanya ini dijumlah. Nah, ini dijumlah. Ketemulah 47,2. Kemudian dibagi banyaknya data, ada 12 data. Nah, jadi ketemulah hasilnya 3,9 ya. Kemudian Y bar atau Y rata-rata. Nah, Y rata-rata berarti 68 ditambah 84 ditambah 81
ditambah 55 ditambah 78 ditambah 92 ditambah 68 ditambah 55 ditambah 90 ditambah 82 ditambah 67 ditambah 72. Kemudian dibagi 12. Hasilnya adalah ini 892 dibagi 12 hasilnya 74,3. Nah, oke. Sampai sini dulu. Kemudian kita lanjut di part 2. Oke, kalau ada pertanyaan sampai sini dulu silakan ditulis di kolom komentar ya.